Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Mas Arkan, wajah Arkan yang semula ramah kini berubah menjadi masam. Tak ada senyum manis yang membuat terpukau para pelanggan. Yang ada tatapan sinis saat melirik Yuna yang masih betah menggenggam erat tangan istrinya, seolah sengaja menunjukkan pada Arkan jika Tiara kini miliknya. Kamu kerja di sini, Mas? Ya ampun, kebetulan sekali. Apa kabar? Bagaimana keadaan Mama sekarang? Tanya Tiara berbahasa basi. Tidak ada ekspresi berlebihan yang ia tunjukkan. Semuanya biasa saja. Tak ada dendam, apalagi rindu. Arkan hanya masa lalu yang sekarang menjadi orang lain baginya. Sepertinya kamu sudah tahu aku bekerja di sini. Apa kamu sengaja kemari untuk pamer kemesraan? Ketus Arkan pada pelanggan tak terduganya itu. Sebenarnya ia senang bisa bertemu Tiara. Namun ia benci saat melihat Yuna. Tiara mengernyitkan dahinya. Pamer? Apa maksud kamu? Aku lagi jalan-jalan dengan suamiku di alun-alun. Aku dengar kafe ini terbaik di daerah sini. Mana aku tahu kalau kamu kerja di sini. Halah, alasan saja. Aku tahu kok apa maksudmu. Kau hanya ingin balas dendam dengan menunjukkan kemesraan di depanku. Sikapmu yang seperti itu menunjukkan jika kau masih menyukai aku. Bukan begitu, Tiara sayang? BRAK? Semuanya terlonjak saat tiba-tiba Yuna berdiri seraya menggebrak meja. Ia tersulut emosi saat Arkan dengan sombongnya berkata demikian. Dengan cepat, pria itu langsung menarik kerah baju Arkan, menatapnya dengan sengit dan amarah yang meledak. Tak terima jika istrinya direndahkan dan dipanggil dengan sebutan sayang. Jaga bicaramu, Arkan. Aku gak segan-segan untuk menghabisimu, ancam Yuna. Semua yang ada di kafe itu langsung melirik ke arah sumber keributan. Tiara berdiri dan mencoba menenangkan suaminya. Ia tak mau jika mereka jadi pusat perhatian pengunjung kafe tersebut. Sayang, sudah jangan diladeni. Biarkan saja, ucap Tiara seraya mengelus lengan Yuna, meminta Yuna untuk melepaskan cengkramannya di kerah baju Arkan. Dia sudah kurang ajar sama kamu. Sayang, aku gak terima. Aku akan memberinya pelajaran. Tegas Yuna. Arkan yang melihat itu seketika tersenyum kecut. Ia muak melihat kemesraan mantan istrinya dengan pria yang dulu jadi sahabat Tiara itu. Sungguh konyol hubungan kalian. Tiara, dulu aku pernah berkata jika tidak akan ada namanya persahabatan antara wanita dan pria. Sekarang terbukti kan? Jadi, siapa yang berkhianat di sini? Aku atau kamu? Sindir Arkan yang membuat wajah Tiara seketika memerah menahan amarahnya. Tiara geram. Pria itu sudah salah dan bukannya introspeksi, malah menyalahkan orang lain. Padahal jelas, hubungan Tiara dan Yuna sebelumnya tidak ada apa-apa selain persahabatan. Yuna meskipun menyukai Tiara, namun dia tidak menyatakan selama Tiara menjadi istri orang. Dasar pecundang. Bukannya introspeksi malah memfitnah orang lain. Bajingan sepertimu memang tidak pantas untuk Tiara. Teriak Yuna semakin kalap. Hahaha, pecundang katamu. Lalu kau apa? Iya aku lupa. Kau sahabat Tiara yang suka memungut barang bekas orang lain. Bagaimana rasanya menikmati bekasku? Yuk. Bogem mentah langsung dilayangkan begitu saja oleh Yuna ke arah wajah dan perut Arkan hingga pria itu tersungkur. Tak hanya itu, tendangan bertubi-tubi pun ia layangkan sehingga membuat tempat itu menjadi gaduh. Tiara menjerit, menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Ia mencekal tangan suaminya saat Yuna hendak melayangkan pukulannya kembali. Yuna, sudah, sayang, sudah. Semua orang yang ada di sana pun refleks berdiri. Ada yang mencoba melerai, ada pula yang hanya menonton dan mengabadikan pertikaian ini dengan kamera ponsel. Terlihat sekali amarah yang berapi-api dari kilatan netra Hazel itu. Sementara Arkan, ia meringis sambil memegangi bagian perut dan juga wajahnya yang sakit. Sudut bibirnya pun mengeluarkan darah segar. Yuna menghajarnya sekuat tenaga hingga membuat karyawan kafe itu tak mampu bangkit dan melawan. Ada apa ini?
Kenapa ada keributan di sini? Seorang wanita menggunakan rok mini yang dipadukan dengan blazer berwarna merah menyala itu menghampiri. Ia mendapatkan informasi dari karyawan lain tentang keributan yang sedang terjadi. Tuan, mengapa Anda menghajar karyawan saya? Apa yang terjadi? Tanya wanita yang ternyata adalah Melly, pemilik kafe itu. Oh, Anda pemilik kafe ini. Ajari karyawan Anda sopan santun. Dia sudah menghina istri saya. Saya akan tuntun kalian semua. Ancam Yuna yang masih terlihat emosi. Nafasnya memburu dengan tatapan tajam mengarah pada Arkan yang masih meringis kesakitan. Maksud Anda apa? Tuan, jangan bicara sembarangan. Tidak mungkin. Dia memang karyawan baru di sini. Tapi dia adalah karyawan terbaik. Saya akan tuntut balik Anda karena telah membuat keributan dan juga melukai karyawan saya. Oh, silakan. Nyonya. Tapi saya pastikan kau akan kalah. Jika kau membantunya, saya akan jamin jika kafe Anda ini akan gulung tikar. Ancam Yuna yang membuat Melly langsung mati kutu. Apalagi saat seorang karyawannya yang dulu mantan OB di kantor Yuna memberitahu bahwa pria yang tengah berdebat dengan itu adalah seorang owner perusahaan besar. Mencari gara-gara dengan Yuna sama saja cari mati. Melly yang awalnya tidak percaya saat karyawannya itu membisikkan informasi tentang Yuna langsung meminta kartu nama pada pria itu. Bisa saya lihat kartu nama Anda? Tanyanya masih dengan nada ketus. Tentu saja Melly tak suka jika merendahkan diri pada orang lain karena dirinya merasa memiliki segalanya. Namun wanita berusia hampir menginjak 40 itu dibuat tercengang saat Yuna menyerahkan kartu namanya. Keangkuhannya tiba-tiba sirna dalam sekejap mata. Anda Tuan Yuna Oyster, pemilik perusahaan Pratama Group. Aku kira kau bisa baca sendiri. Jadi gimana? Mau dilanjut di kantor polisi? Aku tidak punya waktu banyak untuk mengurusi hal receh seperti ini. Aku dan istriku sangat sibuk. Jadi aku akan serahkan semuanya pada pengacaraku. Melly yang angkuh itu langsung tersenyum ramah. Oh, tidak perlu, Tuan. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan. Saya akan memberikan peringatan pada karyawan saya tentang kejadian ini. Selalu pemilik kafe ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Tuan Yuna Oyster atas ketidaknyamanan ini. Ucap Melly. Arkan dibuat tercenung karena bosnya mau menurunkan harga diri untuk meminta maaf pada pria itu. Baik, karena saya masih menghargai Anda sebagai pemilik kafe ini, saya tidak akan memperpanjang masalah. Urus karyawan Anda, Nona. Yuk. Sayang, kita cari tempat lain. Yuna menggenggam jemari Tiara lalu membawa istrinya itu keluar dari kafe tersebut. Ia tak mempedulikan tatapan orang-orang yang sejak tadi memperhatikan mereka. Yuna, Tiara memanggilnya lembut. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya cemas. Ia tak pernah melihat Yuna semarah ini sebelumnya. Aku gak apa-apa, sayang. Maaf ya, sudah membuat kamu gak nyaman. Ucap Yuna seraya melirik istrinya. Ia tersenyum lembut. Sorot amarah itu memudar saat menatap wajah cantik istrinya. Aku gak kenapa-kenapa. Aku malah bangga sama kamu. Terima kasih sudah membelaku. Aku. Belum sempat Tiara melanjutkan kalimatnya, Yuna langsung menarik tangan istrinya dan mencium bibir ranum itu dengan ganas. Seolah tengah melampiaskan emosi yang tadi menguasai dirinya. Kedua. Ia hanya ingin mengalihkan rasa kesal dan emosinya dengan sesuatu yang romantis dan mampu membuat hasratnya kembali tersalurkan. Maafkan aku, sayang. Aku hanya sedang kesal pada mantanmu. Dia benar-benar kurang ajar. Dan yang bisa menyembuhkan rasa kesalku cuman itu. Ucap Yuna memberikan kode pada istrinya. Tiara mengulum senyumnya. Tidak menyangka jika akan memiliki suami sebucin dan semsum ini. Namun sikap Yuna yang seolah selalu menginginkan dirinya, membuat Tiara nyaman. Merasa selalu dicintai dan diinginkan. Baiklah, sayang. Aku akan mengobatimu. Makan di hotel saja yuk.
Nanti sekalian aku servis. Ucap Tiara seolah menantang. Tentu saja singa yang lapar itu tidak akan menolak. Seolah sang buruan datang sendiri untuk dimangsa. Yuna sangat senang dengan sikap agresif istrinya. Alhamdulillah dapat rezeki nomplok. Ayolah, gas. Gak usah pakai lama. Kita check-in sekarang. Tapi jangan salahkan aku ya kalau kamu tidak bisa tidur semalaman. Aku akan buat kamu basah. Bisik Yuna yang membuat Tiara bergidik duluan. Ya ampun, salah apa aku punya suami emsum seperti ini? Biarin aja, toh sama istri sendiri. Yuna mengecup gemas pipi istrinya sebelum akhirnya mobil mewah miliknya itu melaju meninggalkan area cafe menuju hotel bintang 5. Tempat di mana mereka akan melakukannya lagi dan lagi sebagai pengantin baru yang sedang dimabuk cinta. Mari saya antar pulang. Melly mengobati luka di wajah Arkan. Ia terlihat iba dengan karyawan baru yang telah menarik perhatiannya ini. Karena biasanya Melly tidak pernah membelah karyawannya sekalipun yang salah itu adalah pengunjung. Karena pembeli itu adalah raja baginya. Namun kali ini, jika saja yang ia hadapi bukanlah Yuna, mungkin Melly akan memperkarakan masalah yang belum ia ketahui sebabnya itu. Melly tertarik pada Arkan karena ketampanannya. Lagi pula Arkan berbeda dengan pria yang selama ini ia temui. Arkan bahkan terlihat cuek padanya. Seolah tidak tertarik dengan keseksian dan kekayaan yang dimiliki bosnya itu. Tidak perlu, Bu, saya bisa pulang sendiri. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah membuat keributan. Ucap Arkan merasa risih saat bosnya itu menyentuh wajahnya dan mengobati lukanya. Tidak perlu sungkan. Panggil saya Melly saja. Saya belum terlalu tua, Arkan. Ucap Melly lembut. Keduanya kini berada di ruangan pribadi sang pemilik cafe. Melly yang mencoba terus mepet dan memanfaatkan kesempatan. Sementara Arkan yang terlihat kikuk dan tak nyaman. Ingin rasanya segera keluar dari ruangan tersebut. Saya akan mengantarmu. Motormu biarkan saja di sini. Besok saya akan jemput kembali. Ucapnya memaksa. Tetapi, Bu, Melly. Panggil saja aku Melly. Tegasnya tak ingin dibantah. Wanita itu segera meraih kunci mobilnya dan memaksa ingin mengantar Arkan malam ini. Arkan tak kuasa menolak. Ia pun akhirnya mengekori bosnya, melewati teman-temannya yang saat itu masih sibuk beres-beres karena cafe yang akan segera tutup. Gas terus, kan? Lumayan. Ledek dari saat Arkan melewatinya. Arkan hanya mendelik, sebal pada teman-temannya yang kini malah meledeknya. Dasar teman gak ada akhlak, umpatnya dalam hati. Suasana cukup canggung di dalam mobil. Sampai akhirnya Melly bersuara untuk membuka obrolan. Kenapa diam saja? Kamu gak nyaman sama saya? Tanyanya. Oh, tidak apa-apa. Aku cuma gak biasa disupiri wanita. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya. Bu, maksudku, Mel. Makasih untuk semuanya. Ucap Arkan. Sama-sama. Jangan sungkan. Kalau butuh apa-apa tinggal bilang saja. Ucapnya. Arkan hanya membalas ucapan bosnya itu dengan senyuman. Ia mengarahkan pandangan ke depan, sampai akhirnya dirinya dibuat tercengang saat Melly tiba-tiba membuka blazernya. Menyisap. Arkan tidak menjawab. Dalam hatinya membatin, gerah dari mana? AC-nya dingin begini. Turun di depan saja, Bu, itu rumah saya. Tunjuk Arkan setelah 30 menit waktu ditempuh menuju rumahnya. Mobil berwarna merah metalik itu pun berhenti di depan sebuah rumah berlantai 1 yang cukup sederhana. Arkan bergegas keluar dari mobil tersebut lalu mengucapkan terima kasih pada bosnya. Terima kasih ya, Mel. Sama-sama. Kamu gak minta aku buat mampir? Tanya Melly membuka lebar-lebar kaca mobilnya. Arkan yang sudah berdiri di depan pagar rumahnya terlihat bingung. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mana mungkin ia memberikan tawaran masuk pada wanita dengan pakaian yang sangat seksi itu. Hahaha, saya cuman bercanda. Sudah malam, saya langsung pulang saja ya, kan? Oh iya, jangan lupa makan terus minum paracetamol agar rasa sakitnya reda. Kalau besok badannya masih sakit, jangan memaksakan diri masuk kerja.
Saya akan beri dispensasi sampai kamu sembuh, ucap Meli penuh perhatian. Iya, Mel. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Ya sudah, saya pamit ya. Bye. Meli melambaikan tangan kemudian menutup kaca mobilnya. Segera ia melaju meninggalkan Arkan yang masih berdiri di depan pagar sampai mobil mewah milik bosnya itu menghilang dari pandangannya. Arkan bergegas masuk. Ia berjalan sedikit tertatih, menahan rasa sakit di kaki, perut dan wajahnya akibat pukulan dari pria menyebalkan yang kini menjadi suami dari mantan istrinya. Arkan, siapa wanita itu? Arkan dibuat kaget saat ibunya tiba-tiba muncul dari balik pintu. Ternyata Bu Chandra sejak tadi memperhatikan Arkan dan wanita yang mengantarnya dari jendela. Itu bosku, Mam. Dia nganter pulang karena badanku sakit kena tonjok si Yuna, ucap Arkan seraya membuka sepatunya lalu duduk di ruang tamu. Ia langsung menyenderkan tubuhnya yang terasa remuk itu. Yuna, si Yuna suaminya Tiara. Kok bisa? Bu Chandra terlihat penasaran. Ia duduk di samping anaknya lalu menatap wajah Arkan yang kini lebam. Ceritanya panjang. Aku malas membahasnya, ucap Arkan acuh tak acuh. Pasti gara-gara rebutan si Tiara ya. Kamu itu gak punya harga diri banget sih. Seperti tidak ada wanita lain saja. Pekik Bu Chandra yang menyangka jika Arkan memperebutkan Tiara hingga babak belur seperti ini. Cek kakak, sudahlah, Mah. Jangan ceramahi aku. Sakit tahu. Bu Chandra menekuk wajahnya. Kesal jika benar Arkan masih saja mengharapkan Tiara yang jelas-jelas sudah menolaknya mentah-mentah itu. Kamu itu sudah saatnya cari pengganti si Tiara. Kamu itu tampan. Pasti banyak yang mau. Bos kamu yang tadi boleh juga, ucap Bu Chandra yang merasa jika wanita yang mengantar anaknya tadi tertarik pada Arkan. Terlihat dari tatapan wanita tadi saat melirik putranya yang tampan itu. Modelan begitu, Mah. Mama gak lihat pakaiannya. Mukanya menantu idaman Mama itu yang harusnya tertutup. Tiara sekarang sudah berubah. Sudah cantik, berhijab pula. Sayangnya dia malah milih si Yuna sialan itu. Arkan masih saja terlihat geram setiap kali mengingat sosok Yuna, suami dari mantan istrinya. Dirinya sejak dulu memang tidak suka dengan Yuna, karena berani dekat-dekat pada Tiara yang saat itu menjadi istrinya. Ditambah sekarang, Yuna malah menggantikan posisi Arkan. Pria itu merasa hanya dirinya yang pantas menjadi suami Tiara, bukannya si Yuna sialan itu. Gak apa-apalah, Arkan. Yang penting kan kaya. Soal penampilan, bisa dirubah nanti. Ayolah, coba pikir-pikir lagi. Kapan lagi kamu bisa hidup enak? Sebaiknya kamu manfaatkan dia. Mama merasa jika wanita itu tertarik sama kamu, pasti mudah untuk menguasai hartanya, ucap Bu Chandra yang terlihat begitu antusias. Merasa jika ada celah untuk bisa menikmati hidup mewah seperti dulu. Bu Chandra telah dibutakan oleh kemewahan. Hidup sederhana membuatnya lupa dengan ucapannya dulu tentang sosok wanita baik dan soleha yang menjadi tipe menantu idamannya. Arkan terdiam, menimang-nimang ucapan dari ibunya. Perasaannya saat ini berkecamuk antara kesal, marah, dan kecewa pada Tiara. Tapi jika dipikir-pikir, sepertinya ide ibunya itu boleh juga. Akan berpikir, mungkin dengan cara seperti itu ia bisa memanasi Tiara. Dirinya yakin Tiara akan cemburu dan pada akhirnya akan meminta untuk balikan lagi dengannya. Meli, boleh juga. Mungkin aku bisa memanfaatkan dia dan juga harta yang dia miliki. Kalau aku punya duit seperti Yuna, bukankah aku juga punya kesempatan untuk bisa merebut Tiara kembali? Gumam Arkan tersenyum-senyum sendiri membayangkan dirinya bisa kembali bersanding dengan wanita yang masih sangat ia cintai itu. Bersambung.